Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, di majelis kita ini diiringi dengan hujan rintik-rintik, yang mana dikatakan salah satu waktu yang mustajab adalah pada saat hujan turun, karena hujan itu adalah salah satu rahmat daripada rahmat Allah. Mudah-mudahan dengan berkat hujan, dengan berkat majelis yang baik ini, Allah ampuni segala dosa kita, Allah terima segala amal ibadah kita, dan mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, baik urusan dunia, akhirat, dan agama, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dulu di Hadramaut ada suami istri yang dia belajar dengan seorang guru. Suami istri ini setelah menyerahkan seluruh hatinya kepada gurunya, artinya apa yang dikatakan guru dia pasti nurut. Dan memang seperti itulah santri atau seorang murid yang benar. Kalau sudah belajar, jadikanlah hatinya itu seperti orang meninggal dunia. Di hadapan gurunya harus patuh. Gurunya bilang A, si murid mesti bilang A. Tidak boleh menyalahi apa yang diperintahkan oleh guru. Ala kulli hal, suami istri ini ikut belajar dengan seorang guru yang ada di Hadramaut. Walaupun mereka telah menikah, tetap saja mereka belajar. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Mereka mengumpulkan duit demi sedikit, duitnya sedikit demi sedikit, sampai terkumpullah duit itu yang kira-kira bisa membeli rumah. Suaminya berkata kepada istrinya, kita punya uang dan niat kita ini adalah ingin membeli rumah, tapi sebaiknya kita bertanya dulu kepada guru, apakah sarannya kalau guru itu menyarankan bangun rumah, ya kita bangun rumah. Tapi kalau guru menyarankan yang lain, kita mesti nurut. Berangkatlah suami istri ini menuju rumah gurunya. Lalu mereka berkata, wahai guru, kami ini punya uang. Rencana kami ini ingin bangun rumah. Bagaimana pendapatmu? Apakah uang ini dibangunkan ke rumah atau gimana? Gurunya bilang, itu uang kamu berikan saja kayu bakar. Bawalah kayu bakar itu ke atas gunung. Setelah sampai kayu bakar itu di atas gunung, maka bakarlah kayu bakar itu. Kira-kira kalau diberikan kayu bakar berapa banyak? Orang bangun rumah kira-kira berapa ratus juta? 200 juta ada bangun rumah?
anggaplah 200 juta. Sang murid ini suami istri mungkin mereka berpikir mungkin guru ini tidak mendengar. Jadi diulangi lagi, guru kami punya duit nih banyak, anggaplah 200 juta. Rencana kami mau bangun rumah. Kira-kira di mana? Kata gurunya, duit itu tidak usah dibangunkan rumah. Belikan aja kayu bakar yang 200 juta itu. Dibawa ke atas gunung, lalu dibakar. Ya sudahlah kalau begitu. Maka suami istri ini pulang. Logikanya, kalau seorang punya uang segitu banyak, dibelikan kayu bakar lalu dibakar, kira-kira mau nggak untuk melakukan perintah itu? Pasti nggak mau. Tapi suami istri ini belajar dengan gurunya untuk mematikan hawa nafsunya, mematikan egonya, bahwa tidak ada ego, tidak ada keinginan kecuali keinginan gurunya. Turuti gurunya. Coba kalau santri sekarang disuruh begitu, hari semua santri disuruh bersihkan saja pada lari, apalagi disuruh bakar uang sendiri. Nah, bedanya itu santri yang betul-betul nurut dengan yang tidak nurut, itu beda hasilnya. Akhirnya suami istri ini sudahlah, kita belikan saja uang ini kayu bakar. Kira-kira kalau 200 juta dibelikan kayu bakar, seberapa banyak tuh kayu bakar? Dibelikan kayu bakar, lalu dia dibawa di atas gunung. Gunung di Hadramaut tidak sama dengan gunung yang ada di Indonesia. Gunung yang ada di Hadramaut itu gunung batu, tidak ada pohonnya. Dengan susah payah kayu-kayu itu dibawa ke atas gunung. Lalu dibakar kayu bakar tadi, asapnya kemana-mana. Berhari-hari, berminggu-minggu, baru kayu bakar itu habis. Orang kampung pada marah, kenapa ini dibakar kayu bakar di atas gunung, asapnya kemana-mana. Habislah duitnya 200 juta tadi dalam beberapa hari karena dibakar. Dijadikan kayu bakar dan dibakar. Tapi sang murid ini, suami istri, tidak berubah hatinya kepada guru. Tetap saja dia belajar kepada guru, walaupun orang kampung, teman-temannya mengatakan, bodoh kamu, kenapa kamu turuti gurumu seperti itu? Kenapa dituruti gurumu? Sang murid ini, suami istri, tetap saja bilang. Nah, suatu saat, anggaplah setelah sebulan, ada polisi datang bersama orang kaya. Dia mencari orang yang membakar kayu bakar di atas gunung kemarin. Tanya sana, tanya sini. Orang kampung menunjukkan, tenang, suami istri itu yang kemarin bakar kayu bakar itu. Tangkap aja. Polisi pun datang ke rumah suami istri tadi. Lalu polisi bertanya, ya bulan, apakah benar kalian berdua yang kemarin membakar kayu bakar di atas gunung sana? Katanya benar. Nah, kata polisi, ini ada kabar gembira untuk kamu. Maksudnya apa ini? Inilah, kata polisi, ada orang kaya. Coba Pak, silakan cerita. Orang kaya ini pun cerita, katanya, saya ini suatu ketika berada di atas kapal. Saya membawa emas waktu itu, anggaplah 10 kilo. Anggaplah 10 kilo. Di tengah laut saya kehilangan kompas, tidak tahu arah. Tidak tahu barat, timur, utara, selatan, tidak tahu. Lalu saya bernada, katanya, kalau seandainya ada yang menunjukkan arah saya pulang, maka saya akan berikan separuh emas ini. Kalau 10 kilo berarti emasnya 5 kilo. Dia nanya, subhanallah, di tengah laut katanya dia, saya ngelihat ada
asap sangat tinggi, ada cahaya merah, dan saya pastikan kalau ada asap, ada cahaya merah, itu biasanya daratan. Lalu saya menuju arah tersebut dan akhirnya saya sampai ke daratan dan saya pun bertemu dengannya. Karena saya sudah belajar, maka emas yang 10 kilo ini kubagi 2, 5 kilo untukmu, 5 kilo untukmu. Alhamdulillah. Setelah itu, kedua suami istri ini pun datang ke rumah gurunya. Mereka bilang, wahai guru, terima kasih atas salam kau kemarin. Kalau seandainya uang 200 juta itu saya bangunkan rumah, maka dapat dengan rumah. Tapi karena kami menurut dengan perintahmu, maka bukan hanya rumah yang kami dapatkan, tetapi lebih daripada itu. 5 kilo kira-kira berapa miliar? Inilah salah satu sifat. Kalau seandainya seorang murid sudah betul-betul belajar kepada gurunya, maka tidak ada kata-kata yang keluar selain kata-kata gurunya. Tidak ada yang dia kerjakan kecuali perintah gurunya. Kalau seandainya seorang murid tidak mentaati apa yang dikatakan gurunya, maka gagallah seorang murid itu menjadi murid yang baik. Tanamkan itu di hati kita. Belajar ini bukan hanya cuma di pesantren, walaupun di luar kita punya guru, taati guru tersebut. Bahari guru orang-orang kita itu orang bahari itu apa saja pasti ke tempat gurunya. Mau punya anak, mau punya istri, datang ke guru. Nanya guru, minta doakan. Sudah punya istri, punya anak, minta nama sama guru. Mau beli rumah, tanya sama guru. Semuanya tanya sama guru. Tapi orang zaman sekarang belajar jauh sekali. Ya, santri-santri yang tidak mentaati peraturan, maka jauh untuk mendapatkan keberkahan. Kemudian yang bulan kemarin kita cerita juga, kita ulangi lagi ceritanya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu punya pesantren. Jadi ada seseorang sering datang ke pesantren itu, tapi niatnya jelek. Niatnya itu ingin menjelek-jelekan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, cuman dia belum dapat celah nih. Kita memata-matai begitu, mencari kelemahan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Suatu ketika orang ini ngelihat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lagi makan, minum dan sebagainya. Setelah selesai, ada makanan sisa. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memberikan makanan tersebut kepada muridnya. Orang ini tahu ya, itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kasih makan sisa kepada muridnya. Kayak binatang aja muridnya dianggap. Nah ini, tukang gosip ya begini nih. Tukang gosip. Tidak tahu apa maksudnya, langsung nyebar berita keluar. Nyebar dia berita keluar. Nah, salah satu yang dia sebarkan berita itu kepada santri yang anaknya belajar di tempat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang diberi makan sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tadi, bekas sisa makanannya. Dia datangi bapaknya. Nah, provokasi nih yang orang ini katanya, Pak, anak bapak itu sekolah kan di pesantren Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kok sekolah. Saya itu melihat Pak, anak bapak itu dikasih makanan sisa. Dikasih makanan
sisa. Sama saya belum ada aja lari. Bapaknya ini nggak terima. Wah, benar kan? Langsung marah-marah. Ada provokasi. Bapaknya ini kan tidak ada cek and dicek, langsung datang kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Marah-marah di depan Syekh Abdul Qadir Jilani, tidak terima anaknya dikasih makanan begitu. Padahal Syekh Abdul Qadir Jilani adalah memberikan makanan sisa itu karena di situ ada bapak. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, wahai bapak, sudahlah gini aja, silakan anak bapak itu bawa pulang, ajarkan saja di rumah sendiri. Sambil ngomel-ngomel bapaknya ini marah-marah, dia angkat anaknya pulang. Ketika sampai di rumah, si bapak ini penasaran, benar nih anak saya belajar atau tidak? Lalu bapaknya nanya tentang hukum A, jawabannya dijawab sama anaknya benar. Hukum D dijawab sama anaknya benar. Tanya mengaji bisa, semuanya bisa. Kata bapaknya, ini berarti anak saya di pesantren bukan dijadikan budak, belajar. Wah, saya kena prank nih sama orang yang suka menyebar berita gosip nih. Nah, dia akhirnya apa? Dikembalikanlah anaknya. Bapak ini kembali ke pesantren kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Kata dia, ya Syekh Abdul Qadir Jilani, saya minta maaf kemarin saya marah. Ternyata anak saya ini belajar aja di pesantren. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, bukannya saya tidak mau terima anak bapak lagi kembali ke pesantren, tapi masalahnya ghallaqallahu qalbah, Allah telah menutup pintu anakmu gara-gara perilakumu yang tidak baik denganmu. Kuat gara-gara perilaku orang tua yang tidak sopan dengan guru anaknya, maka anak jadi korban. Anak jadi korban. Nah, oleh karena itu, kalau kita punya anak sekolah di pesantren, kalau ingin berhasil anak itu, maka anaknya harus betul-betul belajar dan orang tuanya betul-betul ikhlas memberikan kebebasan kepada gurunya untuk mendidik anak tersebut. Ada seorang guru mengajar anak raja, namanya anak raja, ya dia Mali, anak raja. Suatu ketika, ya ini sang guru ini memukul muridnya tadi, padahal nggak ada nakal, tidak bandel, diam-diam saja begitu. Lalu gurunya ngambil rotan, dia pukul muridnya, tak murid. Muridnya ini ada dalam hati protes, kenapa saya dipukul? Saya nggak ada salah, kenapa saya dipukul? Gurunya pun diam. Tidak ada respon apa-apa. Cuman murid ini dia agak kesal dengan gurunya. Sampai akhirnya murid ini pun besar, bapaknya yang seorang raja itu meninggal dunia. Digantilah raja tersebut oleh anaknya. Setelah anaknya jadi raja, yang pertama kali kebijakan dia itu dia panggil gurunya dulu, panggil guru yang ngajarin Ahmad. Gurunya datang dengan tenang begitu di hadapan muridnya, karena muridnya sudah jadi raja, ya gurunya marah gitu. Lalu muridnya ini berkata, wahai guruku, di waktu kecil dulu ketika aku belajar, aku tidak ada salah, tidak ada apa-apa. Tapi kenapa tiba-tiba engkau memukul aku? Gurunya pun tersenyum, mengingat masa lalu. Kata gurunya, wahai anakku, wahai muridku, sekarang kau jadi raja, waktu itu engkau masih kecil. Aku tahu suatu saat engkau pasti akan jadi raja. Bagaimana waktu kecil ketika engkau kupukul? Tidak ada salah, tidak ada khilaf, lalu kupukul. Kau merasa kesal enggak? Merasa, guru?
itu hakikatnya adalah pelajaran buatmu. Pelajaran buatmu untuk sekarang. Kalau engkau sudah jadi raja, maka ingat ketika engkau memberikan sanksi, ketika engkau punya rakyat nanti, maka haruslah adil. Jangan sampai engkau menzalimi rakyatmu. Kalau kau saja tidak ridha, kau dipukul tanpa ada salah, maka begitu juga ketika engkau jadi raja, maka jangan berbuat salah dengan rakyatmu. Maka sang raja ini pun menyadari pelajaran yang dia tidak mengerti. Dengan cara guru yang memukul tadi, ternyata itu adalah pelajaran mental kepada murid bahwa nanti kalau dia jadi raja, jangan berbuat zalim kepada rakyat. Maka sang raja ini pun turun dari singgasananya, lalu dia mencium tangan dan kaki gurunya. Dia bilang, terima kasih guru, engkau telah memberikan pelajaran kepadaku yang dulu aku tidak mengerti, sekarang aku jadi mengerti. Nabi kita Muhammad SAW, sebelum beliau menjadi Nabi dan Rasul, beliau itu sering sekali bermunajat, berkhalwat di Jabal Nur, Gua Hira. Kadang seminggu, kadang 2 minggu. Kalau bekal habis, beliau kembali ke rumah Siti Khadijah. Siti Khadijah menyediakan makanan, minum. Setelah siap berangkat lagi Nabi kita Muhammad SAW. Dan tepatnya pada saat tanggal 17 Ramadan, malam 17 Ramadan, malaikat Jibril datang dengan bentuk yang asli. Nabi kita Muhammad SAW melihat Jibril tadi. Lalu Jibril berkata, ya Muhammad, Iqra. Dari mana Jibril tahu nama Nabi Muhammad? Padahal Nabi Muhammad belum bertemu dengan Jibril. Tapi Jibril tahu. Nabi Muhammad berkata, dari mana bisa tahu namaku? Iqra ya Muhammad. Bacalah wahai Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad berkata, ma ana bil qari. Aku tidak bisa baca. Maka Jibril alaihissalatu wassalam pun memeluk Nabi Muhammad dengan bentuk Jibril yang mesti peluk Nabi Muhammad dengan sayapnya. Sampai-sampai dikatakan Nabi Muhammad itu susah bernapas. Setelah itu dilepaskan lagi Nabi Muhammad, bisa bernapas lagi. Lalu Jibril berkata lagi, Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad berkata, ma ana biqari'in, aku tidak bisa baca. Karena Nabi Muhammad adalah an-nabiyul ummi, nabi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Gelarnya al-ummi. Didekat lagi Nabi Muhammad, pakai sayapnya Jibril, sampai susah Nabi Muhammad itu bernapas. Kemudian dilepas lagi. Jibril berkata lagi, Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Nabi Muhammad berkata, ma ana biqari'in, aku tidak bisa baca. Dipeluk lagi Nabi Muhammad sama Jibril, sampai-sampai Nabi Muhammad susah bernapas, lalu dilepaskan kembali. Setelah itu baru Nabi malaikat Jibril berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sampai di situ ayat. Nah, maka resmilah Nabi kita Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Para ahli tasawuf mengatakan, mereka mengatakan, para ulama mengatakan, Jibril itu kan adalah gurunya Nabi Muhammad. Ketika Jibril memerintahkan untuk membaca, maka Nabi kita mengatakan, saya tidak bisa baca. Sampai berulang 3 kali Jibril membekap itu. Nah, para ulama mengatakan, seorang guru boleh memukul muridnya kalau muridnya itu
itu tidak bisa melakukan perintah gurunya. Tetapi ada syaratnya kata ulama. Yang pertama, pukulan itu tidak sampai melukai atau sampai mematahkan tulang, baik luka luar ataupun luka dalam, jangan sampai. Yang kedua, pukulan itu di daerah yang banyak dagingnya, lengan, tangan, telapak tangan, paha, betis, telapak kaki. Jangan sampai memukul daerah kepala, leher, dada, perut, selangkangan, karena itu tempat yang berbahaya. Kemudian para ulama dari menambahkan, karena Jibril dan memeluk Nabi Muhammad 3 kali, maka kata ulama, kalau engkau memberikan sanksi kepada anakmu sendiri atau kepada muridmu, maka jangan lebih memukulnya daripada 3 kali. Kalau seandainya lebih daripada 3 kali, maka pukulan itu sudah masuk pukulan yang didorong oleh hawa nafsu. Nah, oleh karena itu di dalam belajar semua harus bekerja sama. Guru harus sabar mendidik muridnya yang bermacam-macam karakternya. Seorang murid tidak boleh putus asa dan mesti harus menjadikan hatinya itu seperti orang mati ketika belajar dengan gurunya. Tidak boleh melawan dengan gurunya, tidak boleh membantah daripada perkataan gurunya. Perkataannya adalah perkataan gurunya, tingkah lakunya adalah tingkah laku gurunya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah orang tua itu sendiri. Orang tua itu sendiri. Berapa banyak problem yang terjadi di seluruh pesantren dan hampir semua pesantren ya begitu juga. Banyak sekali permasalahan itu seseorang santri berhenti adalah karena faktor orang tua yang mereka itu belil adab, yang mereka itu tidak beradab dengan guru anak, yang menyebabkan anak itu gagal gara-gara perilaku orang tuanya yang tidak sopan dengan gurunya. Oleh karenanya, kalau kita punya anak disekolahkan di pesantren, maka serahkanlah anak itu lahir batinnya kepada gurunya. Kita orang tua cukup kita mencarikan rezeki agar anak kita itu tenang belajar di pesantren. Urusan pendidikannya kita serahkan kepada gurunya. Mau digundulkah, mau diapakan, jangan dilawankan anak itu. Dia ngelapor, aku digundul, biarkan saja. Kamu si nakal, maka kamu digundul sama gurunya. Ketika seorang tua tadi tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh gurunya, maka bisa jadi menjadikan anak itu gagal di dalam menuntut ilmu. Nah, oleh karenanya para jemaah, kita bekerja sama bareng-bareng dalam menghasilkan anak kita ini menjadi anak yang baik. Bukan hanya dari segi ilmu, tapi juga dari segi akhlaknya. Karena anak ini bermacam-macam karakter, bermacam-macam sifat. Menghadapi anak yang di bawah umur 10 tahun, beda kelakuannya. Di atas 11 tahun ke atas, beda kelakuannya. Ketika anak itu dewasa 15 tahun ke atas, beda lagi kelakuannya. Kalau tidak sabar-sabar, maka semua akan mendapatkan kegagalan. Tapi kalau sabar semuanya, gurunya sabar, muridnya sabar, orang tuanya sabar, insya Allah akan berhasil anak tersebut di dalam menuntut. Para jemaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah,
Dulu ada di Hadramaut seorang murid yang belajar di Robat Karim. Robat Karim itu pesantren tertua yang merupakan Karim, yang didirikan oleh Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatili. Ada seorang murid pintar banget, Al-Quran dia hafal, kitab fikih minhaj dia hafal, nahwu shorof hafal, semua dia hafal, tafsir hadis banyak dia hafal. Tapi kepintarannya itu akhirnya menjadikan dia menjadi sombong, sehingga gurunya, pimpinan pesantren tersebut, Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatili, dianggap kayak biasa. Dia tidak lagi memanggil gurunya Syekh, tidak lagi memanggil gurunya itu Habib, tapi dia panggil namanya saja. Boleh adab ini murid, manggil nama gurunya dengan nama gurunya, apalagi sampai menjelek-jelekkan gurunya, itu parah lagi. Kenapa? Karena dia merasa pintar. Diberikan kebijakan oleh Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatili untuk mengajar di pesantren, tapi jangan sombong lagi. Makanya kata ulama, manusia itu ada potensi berbuat sombong, itu ada. Dan potensi itu timbul di dalam 4 hal. Yang pertama, ziyadatul mal. Orang bisa sombong itu apabila bertambah kekayaannya. Berapa banyak orang yang kaya sombong, yang parah sudah miskin sombong lagi, parah lagi. Yang kedua, ziyadatul mansab, bertambahnya kedudukan, jabatan bertambah, pangkat bertambah, termasuk juga nasab, keturunan. Ini bisa menjadikan orang itu sombong. Orang yang berdarah biru biasanya agak sombong daripada orang yang berdarah merah, padahal kalau dibuka tetap aja darahnya merah. Artinya nifaq ini. Nah, itu bisa menjadikan orang sombong apabila dia bertambah kedudukannya. Yang ketiga, potensi orang bisa sombong itu adalah ziyadatul ilmi, bertambah ilmu. Kalau orang itu bisa bertambah ilmunya, maka ada potensi untuk sombong. Yang lebih parah kalau dia lebih sombong daripada gurunya. Nah, itu parah banget. Berapa banyak murid gurunya dulu ngajarin ngaji, kemudian muridnya ini pergi ke luar negeri belajar, jadi kiai, lalu ketemu dengan gurunya yang dulu dia pernah ngajarin ngaji, dia acuh tak acuh dengan gurunya. Padahal dia bisa mengaji Al-Quran, baca kitab kundur, jasa pertama kali itu adalah dari gurunya. Ini anak santri kurang ajar kalau dia punya sifat seperti itu. Ziyadatul ilm ini bisa menjadikan orang itu sombong. Ya. Oleh karena itu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, seseorang penuntut ilmu itu dia akan melewati hatinya dalam 3 tahapan. Yang pertama, kalau dia menuntut ilmu itu di awal-awal belajar, itu biasanya ada rasa sifat sombong. Ada rasa sifat sombong. Baru belajar sedikit saja, bolehlah pakai itu ngalah-ngalahin ulama besar. Ngalah-ngalahin ulama besar, berjubah, berbola dan sebagainya. Biasa itu biasa. Dan kita bangga dengan anak-anak seperti itu. Dan sebenarnya saya kepingin melihat anak-anak itu pakai bola. Biasa seperti itu. Itu tahapan pertama itu. Baru belajar. Nanti pulang ke kampung, orang-orang disalah-salahinnya, dia yang paling benar. Pesantren itu pertama-tama. Jangan berhenti di situ. Kalau berhenti di situ, maka anak itu akan jadi setan, jadi iblis. Iblis dikeluarkan dari surga karena sombong.
Jangan berhenti di situ, terus belajar. Kalau sudah masuk belajar, yang kedua dia akan memenuhi tahapan yang kedua apa? Awal, rendah diri. Buya Hamka mengatakan dulu aku tidak sependapat dengan orang yang tahlilan. Dulu aku tidak sependapat dengan orang yang bermaulidan. Tapi setelah aku membaca beberapa kitab dan kitab yang banyak, maka sekarang aku tahlilan. Sekarang aku maulidan. Begitu orang. Terkadang kalau baru baca satu kitab, nggak baca kitab yang lain yang tidak sesuai dengan pendapatnya dia, disalah-salahkannya orang. Tapi setelah dia membaca kitab yang banyak, maka dia timbul sifat awam. Jangan berhenti di situ, jangan terus untuk mendapatkan hati yang ketiga. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, kalau dia berjalan terus, menuntut ilmu terus, maka dia akan mendapatkan hati yang ketiga. Apa itu? Fakirul fil ilm. Dia merasa tidak punya ilmu sama sekali, tidak pernah puas dengan belajar. Semakin dikaji ilmu itu semakin dalam, semakin dia membuka kitab ternyata semakin luas ilmu tersebut. Merasa bodoh di hadapan Allah itu baik, tapi kalau bodoh di hadapan manusia itu tidak baik. Bodoh di hadapan Allah, maka dia akan pintar di hadapan manusia, karena dia merasa tidak punya ilmu apa-apa di hadapan Allah. Tapi ketika dia merasa ilmu ada, dia sombong di hadapan manusia, maka apalagi dia bisa lupa daratan kepada orang yang telah memberi, kepada zat yang memberi ilmu kepadanya. Kita kembali ke cerita asal tadi. Jadi seorang murid yang berbuat talim ini, karena dia pintar, alim, sudah bisa ceramah kemana-mana, dia tidak lagi manggil Habib Abdullah dengan Habib atau Syekh, tapi dia panggil namanya saja. Habib Abdullah bin Umar Asy-Syadzili tidak apa-apa, karena sudah beliau makamnya makam aulia, maka antara pujian dengan cacian itu sama. Yang dipandang adalah Allah. Apabila ada yang memuji, hakikatnya Allah. Kalau ada yang mencaci, juga hakikatnya Allah. Sama semua seperti itu. Habib Abdullah tidak apa-apa, biasa saja. Suatu ketika di Lubang Tarim ada acara. Ada acara. Si murid si pintar ini tidak hadir. Keluar dari tempat acara itu tanpa izin dari gurunya. Kata Habib Abdullah, mana si Fulan? Fulan mana? Kata murid yang lain, ya Habib, dia pergi ke Sihir itu satu kota di Hadramaut. Dari kota Tarim ke Sihir kurang lebih 5-6 jam. Kata Habib Abdullah, ngapain dia ke sana? Katanya diundang ceramah ke sana. Kata Habib Abdullah, di sini ada acara, dia pergi ke sana. Habib Abdullah merasa tidak dihargai kepada murid ini. Lalu apa kata Habib Abdullah? Biarkanlah orangnya di sana, tapi ilmunya di pesantren ini. Orangnya di sana, tapi ilmunya di sini. Lalu apa yang terjadi? Pertama ini muridnya ceramah, banyak orang yang datang, tapi orang alim, tapi masih jadi santri. Gurunya belum melepas dia, masih dipegang sama gurunya, belum saatnya lagi. Tapi nggak sabar murid ini menjadi ulama, ceramah di sana sini. Tapi karena dia kuat dengan gurunya, kata Habib Abdullah, orangnya boleh di sana, tapi ilmunya di sini. Pertama orang banyak yang hadir, tapi lambat laun sedikit sampai habis. Gak ada lagi orang yang mau belajar dan mendengar ceramah si murid ini. Si murid pun menyesal. Mau bagaimana lagi? Dia datang mau ke tempat gurunya, malu. Ilmu yang dia punya, Al-Quran dia lupa, ilmu fikih yang dia hafal lupa, semuanya lupa. Lalu apa jadinya? Sampai akhirnya si murid yang sombong ini pun menjadi penjual ayam. Ilmu yang begitu banyak habis.
Nah, oleh karena itu yang kita ambil pelajaran di sini. Berapa kali kita ceritakan di sini, berulang-ulang kali. Kalau kita ingin berhasil sebagai penuntut ilmu, maka kita sebagai penuntut ilmu, sebagai santri, wajib, syukur-syukur wajib untuk taat dan mentaati gurunya. Begitu juga orang tuanya juga harus wajib, syukur-syukur wajib menghargai dan menghormati gurunya. Apabila salah satunya ini tidak seimbang, maka pasti gagal itu. Muridnya rajin, muridnya pintar, tapi orang tuanya merasakan buruk dengan gurunya, gagal anak itu. Gagal anak itu. Orang tuanya baik dengan gurunya, tapi anaknya luar biasa bandelnya, gagal itu. Apalagi dua-duanya, muridnya bandel, orang tuanya kacau, habis itu. Tidak lama di pesantren, angkat kaki sudah. Nah, jadi itu antara guru dengan orang tua harus bekerja sama. Karena pada hakikatnya orang tua kita itu ada tiga. Hakikatnya orang tua kita itu ada tiga. Yang pertama adalah orang tua biologis kita. Itu orang tua kita. Yang kedua, guru kita. Guru kita itu orang tua kita. Bahkan kata ulama, guru itu lebih afdal daripada orang tuanya dari segi kehormatan. Kenapa? Karena guru mendidik murid itu adalah mendidik rohnya. Sedangkan orang tua hanya cuma menafkahi badannya. Tapi guru menafkahi rohnya. Orang tua menafkahi jasadnya, badannya. Guru menafkahi rohnya, menafkahi hatinya. Tapi guru yang baik, orang tua yang baik tidak pernah bertolak belakang. Tidak pernah bertolak belakang. Ketika seorang murid datang kepada gurunya, guru, saya kepingin sekolah ke tempat lain. Guru izinkan tidak? Kata gurunya, aku izinkan. Tapi kau tanya guru orang tuamu dulu. Tanya orang tuamu dulu. Kalau orang tuamu setuju, silakan. Begitu juga ketika anak ini bertanya kepada guru, kepada orang tuanya, ama, abah, mama, ulun hendak sekolah ke lain. Boleh tidak? Orang tua yang benar tidak langsung, ayo angkut. Pasti dia tanya gurumu dulu, izinkan apa tidak. Harus seimbang ini. Kalau tidak seimbang, kacau ini anak. Gagal. Karena kenapa ya tadi? Seorang guru, dia melihat masa depan muridnya nih. Melihat dengan hatinya, melihat dengan rohnya kemana murid ini. Tapi orang tua tadi hanya memberikan jasadnya saja, memberikan badannya saja, nafkah badan, nafkah jasad. Tapi seorang guru memberikan nafkah roh, nafkah hati kepada murid tadi. Orang tua yang baik, guru yang baik, mereka selalu bekerja sama. Kalau seandainya tidak bisa bekerja sama, murid ini gagal, anak ini gagal. Guru yang baik pasti akan menyuruh anak itu untuk menghormati guru, menghormati orang tuanya. Kata gurunya, sebelum kamu cium tanganku, cium orang tuamu lebih dahulu. Kalau kamu taat kepadaku, maka taati orang tuamu. Begitu juga orang tua. Kalau kamu hormati aku, maka hormati gurumu. Kalau engkau menghormati aku, hormati lebih kepada gurumu. Tidak saling jelek-menjelekan. Yang kedua, yang ketiga, orang tua kita adalah mertua kita. Mertua kita. Cuma perlu ingat, mertua walaupun itu adalah mantu kita, tetap saja itu bukan darah daging kita. Berapa banyak suami istri berkelahi, bercerai, gara-gara mertua ikut campur. Kita
kita pernah berkata, rasa-rasanya di dunia ini nggak ada pasangan suami istri yang nggak pernah berkelahi. Siapa yang di belakang ibu atau bapak selama menikah nggak pernah berkelahi dengan suami atau istrinya? Rancak benar berkelahi. Tapi ada nggak yang tidak berkelahi? Ada. Hanya satu orang yang tidak pernah berkelahi, laki bini, dari pertama menikah sampai meninggal. Siapa itu? Nabi Adam dengan Siti Hawa. Nggak pernah berkelahi. Kenapa? Karena waktu itu belum ada mertua. Belum ada mertua. Karena yang membisikkan kacau laki bini berkelahi itu salah satunya Tuhan. Lihat dia pian. Yang kedua, belum ada ipar. Zaman Nabi Adam nggak ada ipar. Karena laki bini itu kalau bisa nikah itu gara-gara ipar. Ketika hari raya panas-panasan sudah melihat ipar, gelangnya banyak-banyak. Bini seorang, ada bergelang, nanti bini tuh boleh mama itu. Ternyata apa? Melihat ipar sudah berjalan udah banyak, seorang belum berjalan. Yang ketiga, Nabi Adam tidak pernah berkelahi dengan Siti Hawa disebabkan hari itu belum ada tetangga, alias belum ada orang ketiga. Tetangga di Facebook, tetangga di mana lagi? Di Instagram, TikTok. Kenapa? Karena zaman sekarang ini banyak orang berkelahi, bahkan perselingkuhan, bahkan sampai bercerai, bahkan sampai berbunuh-bunuhan. Kita lihat tuh beberapa hari yang lalu di TV, gara-gara medsos. Bininya berjoget-joget di TikTok, ya, aksi-aksi. Lalu ada laki-laki hidung bulan sejuta. Nah, pertama dulu like saja jempol, tambah-tambah love, tambah-tambah tahun, komen, oh senang, hantu di situ, berkelahi, bunuh-bunuhan, gara-gara. Makanya laki bini yang tidak pernah berkelahi seumur hidup hanya Nabi Adam, Siti Hawa. Kenapa? Karena bahari belum ada mintuha, belum ada ipar, belum ada tetangga. Orang tua tadi ada 3. Ya, orang tua biologis kita, orang tua guru kita, dan mertua kita. Cuman kata ulama di antara yang 3 ini, mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal kata ulama adalah guru kita. Kenapa? Karena orang tua memberikan nafkah jasad, memberikan nafkah kepada anaknya adalah nafkah jasad, nafkah badan saja. Tapi guru memberikan nafkah roh, memberikan nafkah hati, memberikan ilmu kepada murid tadi. Tapi guru yang baik, orang tua yang baik tidak pernah saling jatuh menjatuhkan, tapi makan saling dukung mendukung. Kata gurunya, kalau kamu menghormati aku, kalau kamu cium tanganku, maka orang tuamu lebih berhak untuk kau cium. Orang tua begitu, hai anakku, kalau engkau menghormati aku, maka lebih hormatilah gurumu. Kalau engkau mentaati aku, maka taatilah gurumu. Itu yang biasanya dilakukan sama orang-orang ganja yang gak banget. Masalah apapun, datang ke guru. Anak menikah, datang ke guru. Anak mencari jodoh, datang ke guru. Anak isi anak, datang ke guru. Punya anak memberi nama, datang ke guru. Sampai seterusnya dibimbing oleh guru. Bahkan terkadang gurunya pun sudah meninggal dunia. Guru itu terkadang datang dalam mimpi, memberikan isyarat, nah kamu begini, muridku begini. Asalkan murid tadi benar-benar dia pegang gurunya. Tapi guru yang mana yang dia pegang? Jangan salah menjadi guru. Kalau gurunya sudah tidak berakhlak baik, jangan dipegang guru tersebut.
Kalau gurunya sudah tidak melakukan syariat, jangan dipegang guru tersebut. Kalau salah megang guru, kacau. Yang parahnya terkadang murid, kalau dia pegang guru yang sepulan, si A, B, C, maka mirip akhlaknya. Mirip akhlak murid itu dengan akhlak gurunya. 11-12 salah. Gurunya pemalas, muridnya pemalas. Gurunya rajin, muridnya rajin. Gurunya kuat, muridnya kuat. Seperti itu. Jadi kemana kita hati kita untuk mencari guru? Nah, karena kita masih labil, belajar. Ada kitab Ta'limul Muta'allim. Bagaimana mencari guru? Bagaimana cara menuntut ilmu? Semua itu ada di kitab Ta'limul Muta'allim. Karena Syekh Zarrufi. Cuman yang belajar bisa memahami dan mengamalkan, itulah yang beruntung. Tapi kalau tidak mengerti dan tidak mengamalkannya, maka dialah yang beruntung, alias tidak mendapatkan apa-apa. Anak-anak kita ini Bapak Ibu aset kita. Jadi kita bekerja sama. Jangan sampai mendengar berita-berita yang tidak benar. Sebagai orang tua, konfirmasi lebih dahulu benar atau tidak kejadian itu, supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari. Bapak Ibu para jemaah sekalian yang disayangi Allah dan cintai Allah, hari ini kami pesantren sangat sibuk karena nanti pada dulu kurang lebih jam 2-an sampai jam 3, mungkin katanya jam 3, bahkan kami jam 2-an. Kami ada tamu lagi, kedatangan tamu pesantren, dua pesantren, saya lupa namanya pesantren mana, daerah Senjarong. Mereka datang ke sini rombongan, mungkin jumlah mereka antara 75 atau sampai 80 orang. Mereka studi tour pesantren kita. Nah, pada pesantren kita ini baru, mereka sudah studi banding, studi tour ke sini. Dua pesantren datang ke sini. Jadi oleh karena itu kita tidak usah berpanjang lebar. Setelah selesai acara ini, setelah baca doa dan sebagainya, kami harapkan semua orang tua santri kumpul di sini dengan saya, dengan Abu Ya di sini kumpul. Kita akan musyawarah dan kita bisa sharing bagaimana kedepannya anak kita ini. Karena terus terang Bapak Ibu, pesantren kita ini, pesantren ini sudah mendapatkan berapa izin? 7 izin kalau tidak salah. Izin pesantren, izin mandin madrasah diniyah, izin TPQ, Taman Pendidikan Quran 3, izin pesertaan pula itu adalah setingkat madrasah ibtidaiyah. Kalau di luar namanya madrasah ibtidaiyah, kalau di pesantren namanya pula. Jadi tahun depan ini, Januari ini, kita sudah mulai ujian, ya, ujian di pesantren. Ada di bahasa Inggris, matematika, ada semuanya. Kemudian yang kelima, izin pesertaan al-wusta. Kalau di luar namanya sanawiyah, kalau kita namanya al-wusta. Kemudian yang ketiga, izin pesertaan kuliah. Kalau di luar namanya aliyah, di pesantren namanya kuliah. Resmi ini. Dan kita bisa mengeluarkan ijazah sendiri. Dan itu kalau anak bapak ibu bertahan dan mendapatkan ijazah pula serta kuliah, maka mau kemana pun bisa. Yang kuliah pula mau pindah ke sanawiyah boleh, mau pindah ke SMP lain boleh, diterima ijazahnya ini resmi. Yang wusta mau pindah lagi, sudah selesai wusta, mau pindah ke aliyah lain, mau pindah ke SMK lain, mau pindah ke SMA lain, diterima resmi. Tanpa turun kelas, tanpa apa-apa. Yang kuliah juga begitu. Kuliah tingkat aliyah, kuliah, lulus kuliah, mau dia mau kuliah kedokteran bisa, mau di UGM, mau di UI, mau di Gajah Mada, mau dimanapun di luar negeri pun diterima ijazah ini resmi. Oleh karena itu kami tahun ajaran ini, Januari ini, kami tidak lagi mau main-main. Anak-anak yang tidak mau belajar, belajarlah betul-betul. Kalau seandainya tidak mau belajar,
maka siap-siap kami rumahkan. Kasihan orang tua kalian keluarkan duit banyak-banyak kalau kalian tidak mau belajar betul-betul. Jadi jangan melanggar peraturan, karena kami kepingin tahun depan kalau ada kelulusan itu bermutu sekali, baik dari segi ilmunya, dari segi akhlaknya juga, itu yang lebih penting. Oleh karena itu nanti setelah selesai acara kami undang seluruh orang tua bapak ibu untuk kumpul di sini bersama saya. Saya akan menerangkan beberapa permasalahan dan juga kami terima saran dan kritikan dari orang tua. Apabila ada saran, ada kritikan, kami siap menerimanya dan kami juga minta solusi. Jangan hanya minta kritik. Minta kritik iya, tapi tidak ada solusinya. Nah, itu jangan. Kita minta kritikan dan juga minta solusinya bagaimana. Tidak lain dan tidak bukan, semua itu untuk kebaikan anak-anak kita semua. Insya Allah nanti ajaran baru lebih banyak lagi, karena sudah banyak yang siap yang ingin mendaftar sebelum puasa, banyak sekali. Apalagi mereka tahu kesetaraan ini, maka dia tidak repot-repot lagi untuk menyekolahkan keluar. Kalau kita ini kan pertama ini tahun ini masih ujian keluar, kamu yang keluar, anak-anak sampai di luar yang bertanduk-tanduk, perempuan di luar dia. Makanya kami tidak mau lagi sudah kecolongan seperti itu. Ya, jadi tarik semuanya supaya kami bisa lebih gampang mendidik mereka. Cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Mari kita bertahlil sebentar, banyak sekali nama yang masuk. 69 nama yang masuk almarhum. Nur Fadilah, Neng hari ini ulang tahun. Neng mana Neng? Ya kan Nur Fadilah. Ya. Nur Fadilah ulang tahun hari ini. Ya. Banyak ulang tahun bulan ini, termasuk Muhammad Kolbi juga ulang tahun 2 hari yang lalu. Ya. Mudah-mudahan diberkahi kita semuanya. Al-Fatihah.